Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas Ayu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang kembali lagi dengan Kak Ros. Kali ini kita mau sharing tentang seputar pernikahan. Jadi ceritanya gini nih teman-teman. Kemarin saya membaca sebuah buku yang di dalamnya itu menjelaskan tentang cemburu. Nah, halo, siapa nih yang biasanya cemburu sama suaminya? Eh, Ternyata teman-teman setelah saya baca cemburu itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Mungkin kalau ada yang tanya, emang cemburu boleh dalam Islam? Gimana tuh? Apa ya, kayak mungkin kayak hukumnya ya. Jadi cemburu itu boleh kok teman-teman. Yang penting cemburunya tuh cemburu yang wajar, cemburu yang sehat, bukan yang asal cemburu dengan hal-hal yang tidak tidak pada tempatnya. Mungkin bahasanya kayak cemburu buta. Teman-teman pasti pasti pernah pernah mengalami cemburu buta dan cemburu tidak buta, ya kan? Nah, jadi kalau dalam Islam itu cemburu memang sebuah hal yang diperbolehkan. Kan biasanya kalau rasa cemburu itu datang kayak saat seseorang menyatakan apa ya, kayak kita tuh nggak suka kalau ada orang lain yang ikut campur apalagi dalam haknya kita. Dan mungkin mungkin kalau membicarakan tentang cemburu, kalau hubungan rumah tangga nggak ada cemburu tuh kayak bahasanya kayak sayur tanpa garam, nggak ada rasanya gitu, ya kan? Tapi teman-teman di sini, niat saya untuk menyampaikan hal ini tuh biar apa? Kalau kita dihadapi kondisi cemburu tuh kita bisa berpikir secara jernih. Kita bisa menjadi perempuan yang pintar, ibaratnya pintar pun itu nanti dampaknya bagus untuk diri kita sendiri dan juga untuk pasangan kita dan untuk keluarga kita. Kalau kita tidak bisa menyikapi dengan baik dan benar, itu yang sakit ya kita sendiri dan keluarga kita pastinya. Nah, makanya saya mau sharing tentang ini ke teman-teman. Jadi kalau di dalam buku itu ternyata kan memang ya cemburu tuh diperbolehkan. Kalau yang diperbolehkan itu yang memang seperti apa kan gitu, kayak kayak nanti apa ya, kita tuh bisa bisa me, mem- menyikapi sesuatu hal dengan benar. Jadi kayak cemburu itu yang diperbolehkan itu cemburu yang dengan atau dari pemikiran yang jernih. Jadi bukan yang asal nuduh, yang jauh dari kebenaran. Ibaratnya tuh kayak kita cemburu tuh memang dari ada sebuah fakta mungkin atau ada suatu hal yang nyata, ya kan, jadi nggak yang asal nuduh. Dan yang selanjutnya tuh kayak ya memang cemburu pada porsinya, jadi cemburunya tuh yang nggak berlebihan. Kalau kalau cemburu cemburu yang berlebihan itu bisa mengakibatkan kerugian pasti bagi kita pasangan, ya kan. Coba bayangin aja kalau yang berlebihan kan pasti kita bisa 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 lepas kontrol emosi ya, biasanya lepas kontrol emosi, ego dan lain sebagainya. Nah, makanya cemburu yang cemburu yang diperbolehkan itu salah satunya juga ya cemburu yang pada porsinya gitu. Nah, ini yang ketiga nih. Yang ketiga itu cemburu yang dapat menjaga harga diri keluarga dan keutuhan rumah tangga. Jadi mungkin siapa tahu ada nih cemburu yang memang ada pihak ketiga, ada orang lain yang ingin uh, merusak rumah tangga kita. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kembali lagi ya teman-teman, kita harus cemburunya tuh cemburu yang memang berdasarkan sebuah kebenaran. Jadi kalau memang ada yang dirasa ingin merusak hubungan dan sudah ditabayunkan, itu boleh boleh cemburu. Kalau cemburu yang tidak diperbolehkan itu yang seperti apa? Yaitu tadi cemburu buta, cemburu yang apa ya? Yang bukan menunjukkan rasa cinta yang seperti 3 poin tadi, tapi lebih ke
cemburu dari rasa egois kita, cemburu dari rasa emosional kita semata. Nah, kalau cemburu buta itu kan apa ya? Itu tuh bisa menyiksa kedua-duanya, dari baik suami maupun istri. Karena apa? Kalau cemburu buta itu pasti nanti akan tuduh-tuduhan, karena kita tidak punya sebuah apa ya, bukti atau sebuah kebenaran yang menyatakan bahwa ini memang benar ada hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Nah, jadi kalau terjadi cemburu buta ini, selain apa ya, saling tuduh, itu bisa juga naudzubillah min dzalik sih ya, bisa sampai menyerang secara fisik. Kalau tadi kan mungkin arahnya ke psikis ya, kalau sampai fisik kan rugi nih dua-duanya. Padahal belum dipastikan benar-benar kalau memang terjadi sebuah masalah yang ada di dalam rumah tangga itu. Nah, itu teman-teman. Jadi kayak apa ya, kalau cemburu itu kan sebenarnya kan wujud dari menunjukkan rasa sayang ya, rasa cinta kepada pasangan kita, kayak tidak ingin ada mungkin kayak sebuah noda dalam rumah tangga. Nah, ini tuh gini nih, lebih enaknya sih gini, enaknya kalau kita bisa tahu tentang apa ya, kayak sebuah ilmu tentang pernikahan, ilmu tentang selain pernikahan kayak kehidupan dan lain-lain tuh, itu enak. Jadi kalau kita dihadapkan di sebuah masalah, itu kita bisa menyikapinya dengan sesuai pada jalurnya gitu teman-teman. Dan semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa juga membuka pikiran kita para perempuan yang biasanya kita itu main perasaan kan ya. Kalau udah kena perasaan tuh biasanya untuk logikanya apa ya, kayak ketutup gitu loh. Nah, makanya pentingnya kita belajar, pentingnya kita membekali diri dengan ilmu, biar kalau ada sesuatu hal yang terjadi kita bisa tidak salah langkah. Dan ini nih, kelas Ayu kan memang saat ini nih lagi membuka pendaftaran kelas spesial Ramadan, dan di dalamnya salah satunya ada kelas pernikahan yang akan ditemani oleh Ning Firda dan suami dan Gus Daniel. Nah, memang salah satu alasan kita untuk membuka kelas fikih pernikahan, fikih traveling, dan ada malam Lailatul Qadar itu untuk mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama. Dan alhamdulillahnya ini kita nih belajarnya di ketika lagi puasa ya, jadi kita mendapatkan berkah puasa, berkah Ramadan yang insya Allah akan dilipat gandakan, karena di bulan Ramadan itu kan kayak Allah tuh lagi ngasih diskon gede-gedean tentang pahala gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu informasi lanjutan tentang kelasnya, terutama kelas fikih pernikahan, teman-teman bisa japri saya. Kalau mau langsung daftar juga boleh banget, karena kelasnya akan dimulai pada tanggal 7 dan tanggal 8 itu kita sudah mulai Zoom ya teman-teman. Nah, jadi mumpung masih ada kesempatan, teman-teman bisa kepo atau mau langsung daftar aja deh ke saya. Nanti akan ada diskon khusus untuk teman-teman yang daftar di malam ini juga. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di audio podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.